Sobat Bedah Peristiwa Channel. Anggota Komisi Hukum DPR RI menggelar rapat dengan agenda penyempurnaan draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selama ini menuai kontroversi di tengah masyarakat. Bagaimana tanggapan anggota komisi? Simak selengkapnya. Komisi Hukum DPR bersama Kementerian Hukum dan HAM menggelar rapat dengan agenda penyempurnaan draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP, Kamis, tanggal 24 November tahun 2022. Pemerintah telah merangkum daftar inventarisasi masalah tiap fraksi yang diserahkan, sehingga ada 23 poin yang dibahas. Dari 23 poin tersebut, pasal 240 RKUHP tentang penghinaan terhadap pemerintah menjadi sorotan. Dalam draft RKUHP terbaru tanggal 24 November tahun 2022, pemerintah menambah ayat dan penjelasan sehingga pasal ini memuat 4 ayat dari yang sebelumnya hanya 1 ayat. Kendati mengapresiasi pemerintah, anggota DPR fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, tetap memberikan catatan dalam pasal ini. Menurut dia, frasa penghinaan mesti dibatasi menjadi delik fitnah atau menuduh suatu hal yang diketahuinya tidak benar. Frasa menghina atau delik penghinaan kita batasi menjadi delik fitnah atau menuduh suatu hal yang diketahuinya tidak benar, agar lebih ketat lagi, kata Taufik dalam rapat bersama pemerintah, Kamis, tanggal 24 November tahun 2022. Menurut dia, pembatasan pada delik fitnah diperlukan agar ada pembatasan. Dia menyebut jika masih menggunakan delik penghinaan, maka pembuktiannya bakal subjektif. Pembatasan melalui delik fitnah disebut Taufik bakal menciptakan tolak ukur yang objektif. Kita ingin objektif, terukur, ujarnya. Sobat Bedah Peristiwa Channel. Sementara itu, anggota DPR fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Johan Budi, menilai definisi menghina kepada pemerintah kerap menuai perdebatan. Menurut dia, selama ini sering ada tafsir berbeda yang berbuntut pada gejolak di masyarakat. Oleh sebab itu, Johan mengusulkan agar frasa penghinaan diperjelas secara tegas. Definisi menghina itu apa? Ada bedanya nggak dengan kritik? Kalau mengkritik kebijakan, jangan dianggap menghina, ujarnya. Sobat Bedak Peristiwa Channel, diketahui, draft RKUHP terbaru tanggal 24 November tahun 2022, Pasal 240 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama setahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Selain itu, ada tambahan 3 ayat lainnya di pasal ini. Pasal 240 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal ini turut menyebutkan bahwa tindak pidana ini hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina serta dapat dilakukan secara tertulis oleh pimpinan lembaga negara. Sobat Bedah Peristiwa Channel. Terkait dengan aturan soal rekayasa kasus, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengadopsi usulan Komisi Hukum DPR dan kelompok masyarakat sipil untuk memasukkan pasal mengenai rekayasa kasus dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mereformulasi pasal 278-280 draft RKUHP Kamis, tanggal 24 November tahun 2022. Pasal 278 draft RKUHP berisi 3 ayat. Pasal ini mengatur hukuman pidana bagi setiap orang yang menyesatkan proses peradilan dengan pidana paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Salah satu poin dalam pasal ini menyebutkan bahwa perbuatan penyesatan proses peradilan diantaranya memalsukan, membuat, atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan. Selain itu, setiap orang yang mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti juga bisa dipidana. Reformulasi pasal ini diapresiasi oleh anggota DPR Komisi Hukum. Anggota DPR fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah mengakomodasi masukan ini. Kami menghargai betul pemerintah bisa masukkan ini, karena ini juga suara masyarakat, kata Hinca dalam rapat bersama pemerintah, Kamis, tanggal 24 November tahun 2022. Setali 3 uang dengan Hinca, anggota DPR fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, turut mengapresiasi reformulasi ini.
Pasal rekayasa kasus diakomodasi, kami ucapkan terima kasih, kata dia. Sebelumnya anggota Komisi Hukum DPR mengusulkan penambahan pasal yang mengatur tindak pidana rekayasa kasus dalam RKUHP. Anggota Komisi Hukum fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menyebut komisinya telah menerima banyak masukan dari berbagai elemen masyarakat soal rekayasa kasus. Mungkin ada 1-2 pasal tindak pidana baru. Jadi ini kira-kira saya tidak tahu persis tapi mungkin jadi bagian dari bab atau subbab di bawah obstruction of justice, kata Arsul dalam rapat kerja bersama Kemenkumham, Rabu, tanggal 9 November tahun 2022. Arsul mencontohkan banyaknya tindak pidana narkotika yang kerap direkayasa. Sering terjadi tindak pidana narkotika tapi ditaruh di mana? Ini untuk mengcover, untuk memastikan bahwa penegakan hukum kita adil dan tidak dibuat-buat, ujarnya. Senada dengan Arsul, anggota DPR Komisi Hukum fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, mengusulkan penambahan pasal soal rekayasa kasus berkaca dari pengalaman sebelumnya. Menurut dia, tindakan fabrikasi bukti harus dipidana. Kami usulkan ada pasal fabrikasi bukti di mana ketika ada orang yang memasukkan bukti, membuat bukti-bukti palsu yang digunakan dalam proses pengadilan, maka itulah yang dimaksud rekayasa kasus dan harus dipidana, kata dia. Anggota DPR Komisi Hukum fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menilai penyidik di Indonesia punya power penuh yang mesti dikontrol. Menurut dia, pasal soal rekayasa kasus ini merupakan upaya untuk mengontrol power yang terlalu besar di tangan penyidik. Penyidik kita yang punya power penuh harus dikontrol, power must be controlled by another power. Kita sering sampaikan setajam-tajamnya pistol peluru polisi, lebih tajam pulpennya. Mau jadi apa ini barang? Ini pengalaman yang panjang, kata dia. Adapun DPR Komisi Hukum bersama pemerintah menggelar rapat dengan agenda penyempurnaan draft RKUHP Kamis, tanggal 24 November tahun 2024, pemerintah telah merangkum daftar inventarisasi masalah tiap fraksi yang diserahkan, sehingga ada 23 poin yang dibahas. Rapat membahas RKUHP sebelumnya digelar pada tanggal 9 November tahun 2022 lalu. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sarif Hiarij, menyebut di draft RKUHP tanggal 24 November tahun 2022 tidak ada penambahan pasal, melainkan reformulasi dan penyesuaian definisi. Bahwa dialog publik setelah dilakukan di 11 kota RKUHP, masih tetap sama 627 pasal dari yang sebelumnya 632, kata Edward. Sobat Bedah Peristiwa Channel, demikian ulasan terkait perkembangan terbaru RKUHP yang selama ini menuai kontroversi di tengah masyarakat.